Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kalian sudah mau hadir di sini. Sebelumnya, saya mau bertanya dulu gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Mungkin ada ya yang merasa tidak baik, tapi Ada aja baik saja. Karena kalau ditanya gimana kabarnya, pasti jawabannya selalu Baik. Alhamdulillah baik gitu ya. Sedikit baik, sisanya nggak Enggak. baik. itu apa namanya? Apa yang akan kita bahas di sini itu untuk meluruskan apa yang tidak baiknya itu ya di sini. Nah, sebelumnya karena kita mau akan melakukan konseling kelompok di sini ya, lebih baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena kebetulan alhamdulillah kita di sini semua beragama Islam ya, jadi berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, silakan. Sebelum memulainya sesi konseling kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Okta sudah memimpin doa. Selanjutnya kita ke perkenalan ya, karena saya tahu kalian juga mungkin ada yang udah kenal dan ada yang belum kenal juga ya. Saya pengen kalian perkenalan sambil menyebutkan idola kalian dan alasan kalian mengidolakan orang tersebut. Boleh dari kalangan artis, profesor, atau apapun itu boleh ya. Pokoknya orang yang kalian idolakan. Boleh dari saya dulu ya sebelumnya. Oh ya, perkenalkan nama saya Novi Melinda. Di sini saya yang akan menjadi pemimpin kelompok kalian hari ini untuk kegiatan konseling kelompok. Ya, selanjutnya boleh mau dari mana dulu? Dari sebelah kanan aja, karena kanan kan biasanya baik katanya ya. Oh, ini nggak baik dong. Semakin kiri makin baik gitu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suci Ramadhani, idola siapa ya? Oh iya, maaf lupa sebelumnya dari kelasnya juga belum disampaikan. Nggak apa-apa, langsung aja. Nama saya Suci Ramadhani dari kelas IPS 2. Idola saya Kamari. Kenapa tuh? Karena Alasannya? nggak tahu, lucu aja. Oh, karena lucu, bikin mood naik gitu ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Okta Piramdani. Saya juga dari IPS 3. Idola saya Reza Arab. Kenapa tuh? Lucu banget ada perempuan yang ini ke Reza tuh. Karena menurut saya dia dari tampang emang serem, emang enggak, maaf ya. Ayo kawannya Gitu. bukan yang ini. Iya, tapi menurut saya dari perilakunya, dari ininya dia baik banget, kayak misalnya dia nggak mau pamit nih kalau misalnya dia nyumbang atau Iya. gimana. Dan Kalau gini ya, kalau menginfluence kita gitu, maksudnya dia untuk Iya. saling memberi tapi tidak Iya. pamrih, terus baik Iya. ke sesama manusia gitu. dia ya. selalu merangkul teman-temannya yang emang kurang dari finansial. Oh, iya, iya, bagus banget ya itu kita kalau Raja Arab kan wah emang maninya banyak. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, saya dari kelas IPA 3. oke, Apa ya, artis yang saya idolakan tuh Sarah Wijayanto. oke, kenapa Karena tuh? pertama dia kan suka apa ya, mengusulkan horor kan. Itu jalan-jalan tuh seru banget sih. Iya benar-benar cara Wijayanto ya, karena dia punya channel YouTube ya punya bisa ada kemampuan gitu ya. Terus juga dia sering bantu-bantu mungkin hantu-hantu gitu. Jadi kita kalau dia bantunya hantu, kita bantunya manusia aja ya. Karena nggak bisa kalau bantu hantu kita. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Dina Rizkina. Saya dari kelas IPS 5. oke. Oh, idola. Saboding ya. Kayaknya Ken. Kamu tahu Ken nggak? Kan Ken Kulus. Ya. Oh, Ken Kulus by Genius itu. Ya, karena dia cerdas aja dari kecil sih. Oke, benar sih. Jadi kita kayak punya motivasi untuk kayak anak kecil aja bisa, masa kita enggak gitu ya. Lanjut, silakan. Perkenalkan, nama saya Tanti Renita Cahyani dari kelas IPA 3. Idola saya
Afgan karena suaranya bagus. Kamu suka dengerin musik berarti ya? Oke. Selanjutnya terakhir. Perkenalkan, nama saya Dewi Juliani, saya dari kelas 4. Idola saya Sule. Kalau ini ya apa agak vintage? Kenapa tuh? Kamu kenapa? Kenapa didapat Itu ya? Karena dia lucu kan? Benar. Karena kalau misalnya ada di itu nggak bikin boring kan? Dia itu selalu lucu dan lucunya itu nggak pernah ngejudge orang kan? Natural aja gitu Iya ya. kan? Natural itu paling Bagus kan actingnya ya? Iya benar. Jadi bikin sama nih tadi mungkin beda sama sini karena lucunya bikin mood naik. Kalau ini karena komedinya yang bikin naik ya ininya. Bikin mood kita bagus Bikin mood kita soalnya. bagus. Kalau lagi kurang baik moodnya nonton dia jadinya lebih bagus gitu. Tapi kalau udah giginya hitam itu ya? Iya benar. Kamu sering banget nonton ya. Iya benar emang seru banget tapi agak udah lama ya dia udah tidak terlalu ini ya di live TV ya di live benar. Oke. Karena kita udah kenalan nih, jadinya udah saling tahu satu sama lain. Sebenarnya saya mau menjelaskan dulu nih, kalian mungkin kurang familiar atau mungkin kalian juga sebenarnya udah tahu gitu apa itu konseling kelompok ini. Sebenarnya ada yang tahu nggak nih konseling kelompok itu apa gitu? Enggak. Dikit dong. Nggak apa tuh? Konseling kelompok itu kayak kita apa sih untuk memecahkan masalah gitu. Benar itu benar banget. Ada lagi nggak yang tahu nih selain memecahkan masalah? Oke, jadi jawaban Suci tadi udah benar banget ya. Jadi itu tuh upaya bantuan kepada individu nih ya, tapi dalam bentuk kelompok kecil atau kelompok besar biasanya terdiri dari 5 sampai 8 orang ya dalam yang bersifat gitu mencegah dan tadi menyelesaikan masalah, memecahkan masalah atau mencari solusi dari sudut pandang orang lain gitu. Jadi kitanya tahu masalah itu dari sudut pandang orang lain itu seperti apa gitu. Dapat dipahami nih jadinya kita kelompok itu kayak gimana? Oke. Nah sebelumnya saya mau menanyakan sesuatu dulu nih ke kalian. Untuk datang ke sini, alhamdulillah insya Allah ya kalian sukarela kan datang ke sini. Tidak ada paksaan untuk kalian datang ke sini. Karena tenang aja ya, apapun yang kalian sampaikan di sini tidak akan bocor kemana-mana dan akan dirahasiakan. Saya juga ingin meminta ke kalian untuk berjanji untuk merahasiakan apapun yang kita ucapkan di sini, kecuali nanti saat memang hal itu butuh untuk disampaikan atau ilmu yang butuh disampaikan kepada orang lain itu baru diperbolehkan. Tapi untuk masalah pribadi itu mohon untuk di-keep sendiri aja karena itu sifatnya sangat rahasia ya teman-teman. Nah sama saya juga pengen kalian di sini lebih terbuka karena di sini kan sifatnya berdiskusi ya kalau kita ya berdiskusi. Jadi mohon untuk keterbukaannya dalam menceritakan sesuatu gitu. Terus kita juga harus tetap patuh pada norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Jadi tidak melenceng kemana-mana. Kalau misalnya udah terasa melenceng, tolong nanti yang ngerasa itu melenceng ada batasannya, bisa itu sepertinya udah keluar dari ranah ini nih, itu boleh diingatkan kepada teman-temannya seperti itu. Nah sekarang saya mau menanyakan lagi nih apa yang ingin kalian bahas hari ini gitu. Karena di sini temanya kebetulan tema bebas ya, karena saya langsung narik aja nih, tanya ke kalian mau nggak ikut konseling kelompok gitu. Nah jadi di sini masalahnya boleh silakan ada yang mau dibahas nggak sama kalian sekarang ini? Gimana? Masalah kalau saya Bu kayaknya tentang pertemanan deh Bu. Oh, oke. Tentang pertemanan ada lagi nggak yang lain? Kalau saya mungkin cara meningkatkan kepercayaan diri. Oke, kepercayaan diri. Yang lain gimana? Ada lagi nggak? Saya juga Bu, saya juga masalah pertemanan di kelas Bu. Pertemanan. Ya. Gimana? Yang lain? Ya gimana? Keluarga. Masalah keluarga. Oke, udah dibahas nih. Gimana? Yang ini Kalau saya karir sih Bu. karir. Saya Bu, gimana caranya bisa membedakan teman yang benar-benar baik dan
yang memanfaatkan gitu. Oke, berarti ini karena 3 dari 6 orang ini pertemanan ya masalahnya. Kita gimana kalau misalnya kita ambil tema pertemanan aja? Yang lain setuju? Setuju. Nah, karena di sini temanya pertemanan dan tadi yang mengatakan pertama kan dari Suci, terus Okta sama Delia juga. Kalian boleh menceritakan terlebih dahulu apa yang pengen kalian bahas tentang pertemanan ini. Silakan. Dari siapa dulu? Dari Suci? Dari aku. Oke, dari Delia boleh. Jadi Bu ya, saya tuh pernah punya teman, dia tuh datang ke saya cuma pas waktu dia butuh saya doang gitu. Terus pas waktu misalnya dia lagi jaya, lagi banyak teman yang baru tuh dia melupain saya Bu. Itu tuh gimana caranya biar kita tuh jauh gitu dari dia, biar tega gitu tuh, biar kalau misalnya dia butuh kita lagi ya udah gak usah ditemenin lagi gitu. Oke, berarti Soalnya temen yang kayak gitu tuh merusak banget kan ya. benar. Jadi itu ya permasalahan dari Delia ya apa datang saat butuh aja ke kita Banyak gitu. banget sekali. Benar. Kalau yang lain masalah pertemanannya ada nggak? Kalau saya sama juga kayak Delia Bu. Soalnya kan dari SMA kita udah bertiga nih udah dekat, tapi karena kita udah masing-masing nih, tapi dia itu kita tuh udah kayak udah kontekan apa-apa gitu, tapi tiba-tiba dia nge-pe gitu. Ini tuh kayak ada duit gak gitu langsung Iya benar. Gitu sih Bu. Jadi kayak memanfaatkan ya nih dua nih masalahnya tentang memanfaatkan arti dari pertemanan itu gitu ya. Kalau dari Okta gimana? Kalau dari saya mungkin sama ya Bu, tapi ini dari kelas gitu. Kayak misalnya kita di kelas nih ada suatu kerja kelompok gitu, tapi si teman yang ini tuh malah ngebebanin ke kita gitu. Kayak emang dia memanfaatkan otak kita gitu loh buat ngerjain semuanya, sedangkan dia diem aja gitu. Sabar ya. Kalau kalian gimana? Ada yang mau diceritakan nggak tentang pertemanan ini? Ya Allah, kali ini dia apa temen ya? Temenan ya, semua temenan ya. Kalau kamu gimana nih berdua? Ada nggak masalah pertemanan? Apa sama juga temennya kayak gitu semua tuh? Sama sih Bu kayaknya. Jadi kayak Manfaatkan aja gitu, kayak sering minta tolong tapi dia tuh ceritanya ke orang-orang Kita yang namanya temannya itu cuman yang lain gitu yang ceritain. Kalau saya sih dia tuh awalnya yang baik ya, tapi saya kan sama orang siapa aja nih suka cerita gitu ya. Ternyata dia itu tuh sering lupain aib orang. aduh. Iya bener Bu, bener. Oke. Jadi gimana nih teman-teman? Mungkin kita akan bahas salah satu dari cerita kalian dulu karena tadi juga kebanyakan yang tadi ya memanfaatkan saat butuh aja nih. Mungkin kita akan membahas tentang itu ya, pertemanan yang hanya dimanfaatkan aja gitu. Nah tadi kita masuk ke cerita yang Delia nih. Delia kan cerita kalau misalnya tadi temennya datang cuma pas butuh gitu ya. Gimana tadi boleh diceritain lebih lanjut gak gimana ceritanya kayak gitu biar teman-teman juga bisa menanggapi. Ceritanya kayak gimana tadi? Cerita tadi. Iya yang tadi lebih detailnya gitu. Aku sih waktu di SMA ya, jadi aku tuh kalau di SMA kan punya circle. Nih circle-nya ini di dalamnya ada circle lagi. Nah, circle ini nih kalau misalnya ada temennya, dia tuh mainnya sama temennya, aku dilupain. Kalau misalnya temennya nggak ada, misalnya dia sakit, kalau nggak sekolah gitu tuh, dia baru ke aku dan itu tuh kayak cuma buat pelengkap aja, jadi biar nggak sendirian gitu. Jadi nggak menghargai banget kan, kita cuma dibutuhin pas temennya ini nih nggak ada. Kayak jadi pengganti. Iya kan, kita tuh nggak suka banget, nggak aku banget gitu. Terus kitanya nggak enakan buat nolaknya kan. Iya benar. Gimana tuh caranya? Ya itu yang lain ada tanggapan nggak misalnya jadi Delia tuh rasanya gimana dan solusinya kayak gimana gitu atau kalian juga ada di masalah kayak gitu? Mungkin kalau misalnya saya ada di posisi itu, kita bakal sedikit-sedikit ngejauh nggak sih Bu? Soalnya kan kayak kita ngerasa kita di circle itu tuh nggak dihargain. Kita cuma dibutuhin pas dia Emang lagi doang. tidak ada masalah gitu Iya. lagi kekurangan temen tapi ya Kalau saya sih mending cut off ya Bu ya, kalau nggak mundur jauh-jauh gitu, Iya. mundur dikit-dikit lah biar nggak ketahuan kalau kita langsung ngejauhin gitu ya, iya benar.
gimana gitu kayak lebih baik perlahan mundur gitu, kayak nggak usah terlalu sering komunikasi. Kalau misalnya mereka ngajak main ya udah bilangnya sibuk gitu, biar nggak ada apa sih, perdebatan lah. biar membatasi diri juga dari hal-hal toksik kayak gitu ya. Yang lain gimana nih kalian berdua? Kalau menurut aku sih cari temen yang benar-benar dekat gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat si temen yang tiba-tiba seenaknya ini dibiarin aja gitu. Jadi gampang cut off-nya kan kalau udah punya teman satu gitu yang benar-benar teman. Jadi kayak nggak ngerasa ini banget ya, Nggak kayak ngerasa jadi pelampiasan banget gitu. gitu. Kalau Suci sama Gina gimana? Aku sama aja sih Bu, mending kita cut off aja demi Ya mungkin karena itu udah toksik gitu ya, mungkin bagi kalian akan langsung seperti itu gitu ya. Cuman kan dari Delianya mungkin beda karena tadi Delia kayak bilang orangnya nggak enakan. Nah kalau Cancer bukan Cancer saya Cancer ya, oke Cancer nggak enakan memang. Tapi kalau misalnya menurut kalian, kalau misalnya nih kan Delia tuh orangnya nggak enakan gitu, gimana cara itu tuh cara misalnya nolaknya gitu, ngomongnya kayak gimana gitu lebih enaknya. Kayak misalnya nih dia butuh nih ke kita, dia gituin, lu misalnya berangkat bareng siapa sih gitu, lu berangkat bareng siapa? Kalau misalnya lu sendiri, gue mau ikut. Terus kita kalau misalnya mau nolak gini aja, kayak dia kan datang cuma butuh kita ya, kita tolaknya gini aja, maaf ya gitu, aku dianterin orang tua aku gitu. Terus juga kalau misalnya emang dia maksa minta ikut, ya kan angkat banyak gitu. Kalau enggak ya udah temenin naik angkot aja, ayo. Jadi kayak gitu. tapi nanti Gimana? kalau misalnya kita ngomongnya diantarin sama orang tua, otomatis aku kan bawa motor. Ya. Terus nanti kelihatan dipakai. Alasan lagi dong, kan masih banyak alasannya, tapi dengan cara halus. Kayak misalnya kayak gini, katanya diantarin kok lu bawa motor sih? Ya bilang aja tadinya mau diantarin karena motornya mau dipakai, tapi karena orang tua nggak jadi gitu. Makanya aku bawa motor gitu kayak gitu. Iya, aku tipikal orang yang nggak bisa bohong. Itu sih mungkin ya sebenarnya. Terus aku tuh dari dia tuh tahu kalau misalnya aku tuh orangnya bebas, jadi udah kan mama aku punya anak 3 kan, ya satu anaknya ini udah dikasih satu, dia juga udah tahu. Jadi aku tuh udah deket, cuman dimanfaatin gitu sama dianya. Dia tuh memanfaatkan tuh gara-gara dia pengen kelihatan kalau dia tuh wah gitu tuh. Nanti dia tuh nggak pernah sendiri gitu tuh. Itu banyak temennya dan banyak. Dia tuh kalau misalnya punya teman milih-milih juga. Kalau misalnya maaf temannya ini kurang pintar, kurang oke gitu ya, kurang hedon gitu, dia nggak mau temenan. Makanya dia kalau misalnya teman yang hedonnya ini nggak ada, dia ke aku. Padahal masih ada nih teman-teman yang lain, tapi dia nggak mau, pengennya ke aku kalau teman yang satu ini nggak ada. Dan dia tuh rumahnya nggak jauh dari aku, makanya kalau mau bohong juga cuma ya, jadi dia bakalan tahu semua tentang aku. Soalnya kita dari SD sampai SMA, jadi nggak bakalan bisa bohong. Dia udah tahu aku udah tahu dia. Oke. Iya. Gak apa-apa kalau mau nangis gak apa-apa. Tapi emang mungkin ya susahnya jadi Delia tuh itu kayak karena udah tahu dari awalnya, jadi kayak child friend gitu ya, dari kecil gitu sampai sekarang, sampai SMA ini masih berteman, jadi udah tahu seluk-beluk keluarganya kayak gimana, kebiasaannya kayak gimana. Jadi susahnya tuh kayak untuk kayak langsung cut off atau pelan-pelan juga bakalan susah gitu bagi Itu dia. orang yang kalau misalnya kita nge-cut off, dia ngomongin kita. Jadi kita mendingan cari aman. Kalau misalnya kita emang benar-benar nggak bisa, ya udah kita nggak bisa gitu namanya dia. Kalau misalnya kita ya bohong juga bakalan ketahuan kan. Jadi aku sebisanya aja, kalau misalnya aku bisa ya ayo, kalau misalnya nggak bisa ya udah. Tapi nggak enakan itu nggak bakalan bisa ketemu aja. Maaf. Ya apa-apa. Rasa nggak enakan tuh nggak bakalan ada yang bisa nolak. Percaya sama aku. Iya, tapi itu sih mungkin masalahnya di itu ya, masalahnya nggak enakannya. Kalau kalian gitu nggak enakan nggak Iya, sama orang? tapi aku nggak enakan ya, tapi ada nih di satu ketika ada orang kayak dia butuh nih ke kita, dia teman kita tapi dia butuh ke kita doang, kayak lu ada saldo nggak? Cuma kayak
tangan kita dan dompet kita gitu loh. Oke, tenang dulu, Suka tenang. ketemu gitu loh. Iya, benar. Pasti sebel banget kalau orang tuh datang gitu cuma Iya. sebelumnya doang. Kalau kalian gimana nih? Kalian dari tadi agak ini banget nih, agak pasif nih. Kalau kalian orangnya nggak enakan nggak? Kamu juga nih orangnya nggak enakan Enak kan? banget. Bahkan aku juga sama kayak Delia, nggak bisa nolak apa sih pertolongan orang itu. Jadi kalau misalnya orang minta tolong, pasti selalu bantuin sampai akhirnya ada teman yang ngingetin harus bisa nolak gitu loh. Terus si temennya tuh ngomong, coba kalau misalnya ada yang minta tolong bilang dulu ke saya, karena kamu kalau nggak dibilangin tuh kayak nggak usah pasti ditolongin terus, padahal diri sendiri juga lagi susah. Butuh pertolongan gitu ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih apa ya, kan tadi udah saya cerita tuh yang teman itu. Sebenarnya ada rasa nggak enakan karena waktu itu ketemu di satu tempat dan dia nyapa, ya mau gimana lagi kan? Iya. Hai gitu. Udah ada ya gitu. Ya kan, jadi ya sama sih nggak enakan juga. Walaupun sakit hati, tapi nggak apa-apa. Oke, kayak diikhlaskan aja gitu ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sama kayak Nathan, cuma aku lebih ke bisa apa ya, menolak gitu loh, kayak manipulasi gitu. Misalkan please antarnya ke sini kayak, oh maaf ya motornya dipakai gitu. Padahal aku males kan karena kayak emang apa sih, Nggak harus. aja sih, nggak harus kan kayak nggak penting amat kan, ya udah kayak berusaha aja sih buat nolak. Iya, mungkin itu sih ya masalahnya karena di nggak enakan terus kita tuh pengen bukan pengen orang lain suka aja ke kita, tapi kita tuh pengen kayak menjaga aja pertemanan kita seperti ini. Kita nggak pengen ada orang yang kecewa gitu sama kita. Pengennya orang lain tuh kayak si ini tuh temen gue gitu, masa sih nggak nolong gitu. Mungkin masalahnya itu tadi di nggak enakannya ya, terus kayak takut, bukan takut sih, lebih ke kayak ya udah gitu. Kalau bisa sebenarnya itu sih, biar ini tuh kita harus bisa menolak, nggak harus bohong, jujur aja sama apa yang lagi kita hadapi. Misalnya itu kayak misalnya tadi apa minta antar gitu, nggak bisa ya, emang lagi nggak bisa aja gitu. Kan sebenarnya kita kalau mau nolong orang nggak harus ngasih alasan kalau nggak bisa nolong kan, tapi mungkin susah buat orang yang nggak enakan. Jadi dari sekarang mungkin kalian harus lebih belajar untuk lebih jujur aja. Kalau misalnya kalian lagi emang nggak bisa, ya udah bilang nggak bisa gitu. Gimana Delia? Maksudnya sama kita males bilang aja males. Atau boleh aja, kan itu hak kamu untuk nolong orang lain tuh. Maksudnya untuk nolong orang lain tuh hak kamu mau nolong atau enggaknya gitu. Karena kan maksudnya kalau nolong orangnya maksa, namanya kamu bukan nolong. Kan jadinya kamu tidak ikhlas kan. Karena kan menolong tuh harus dengan keikhlasan ya. Kayak harus ikhlas, jadinya ke kitanya juga jadi pahala gitu. Kalau misalnya terpaksa kan nanti di dalam hatinya jadi janggal ya, kayak rasanya kayak aduh gitu, kayak Bantuin tapi hatinya tuh kayak hatinya nggak ini. Tapi kalau misalnya kita nggak ngebantuin, kita suka merasa bersalah gitu loh. Ya itu juga satu tuh, karena Rasa nggak enakan ini nih. Tapi kalau misalnya kita udah satu kali nolak, nah itu kita bakalan bisa nolak seterusnya gitu loh. Kalau misalnya kita nggak mau dan kita merasa dimanfaatin doang. Terus itu cara mengatasi biar kita nggak ngerasa bersalah tuh kayak gimana, Bu? ya biar kita nggak ngerasa bersalah. Nah kalau dari saya sendiri juga ya, mungkin untuk tidak merasa bersalah karena tidak menolong orang tuh mungkin susah ya, karena dari diri saya sendiri juga kalau tidak menolong orang tuh pasti ada rasa gimana ya, harusnya aku nolong aja nggak sih gitu. Tapi kan maksudnya menolong tuh sesuai kemampuan kita gitu ya. Kalau misalnya kitanya tidak mampu untuk menolong dia, terus kita memang menolak untuk menolong dia gitu ya, itu ya udah. Kalau misalnya mengarah ke bersalah ya udah, kita kayak ininya sih mindsetnya dalam diri tuh kayak, oh aku nggak nolong dia emang karena ketidakmampuan aku, bukan karena aku jahat tidak ingin menolong dia gitu. Jadi dari mindsetnya juga harus ditanamin bahwa tidak semua orang tuh harus ditolong kalau memang kitanya tidak mampu gitu. Jadi ditanamin di dirinya mindsetnya kayak tidak semua orang harus ditolong, bukan karena kita jahat, tapi karena kitanya ketidakmampuan kita untuk menolong itu gitu. Gimana? Mungkin ada dari yang lain juga
untuk pertanyaan Tantri tadi kayak gimana biar nggak ngerasa bersalah. Kamu kan tadi juga udah bisa tuh katanya nolak nih, terus gimana tuh caranya kamu biar nggak ngerasa bersalah gitu? Biar merasa nggak enakan ke orang dan nggak merasa bersalah itu kayak gini, kalau misalnya kita udah nolak sekali, 2 kali, 3 kali, itu tuh kitanya bakalan enakan, bakalan kayak ya udah si ini kan Nggak harus di. iya nggak harus ditolong. Ah ya udahlah gitu. Iya, kita bakal merasa ah ya udahlah kita bohong ini nggak bakalan merasa bersalah karena itu juga demi kepentingan diri kita. Kita juga udah capek sama si orang ini karena udah berkali-kali begini gitu. Jadi rasa itu bakal lenyap di diri kita gitu. Oke, jadi karena faktor kebiasaan ya, Iya, jadi kayak kebiasaan. karena kamu udah bisa untuk membatasi itu, nanti kedepannya juga kamu tidak akan merasa kayak aduh salah nggak ya aku kayak gini. Tapi karena emang udah dari awal juga udah tahu gitu ya, dia tuh minta tolong juga bukan hal yang kayak kalau aku nggak nolong bukan berarti dia nggak bisa menjalankan itu sendiri gitu kan. Jadinya kayak di diri kitanya juga udah kayak oh iya ini nggak salah kok untuk menolak gitu. Gimana? Gitu ya. Gimana kalau dari Lia sendiri nih? Udah ada gambaran nggak gimana caranya nanti misalnya untuk Tapi udah kok aku sekarang udah bisa nolak. Kan sekarang kan dia kuliah juga ya, jadi enggak. Ntar potong dulu deh. Dari ini SMA. Sekolah SMA. Ini Kan dari SMA sekarang kan kita kan ceritanya sekarang SMA. nggak apa ya lagi mas lanjut deh. Enggak, aku ceritanya kayak gimana? Kayak udah punya teman baru nih gitu, jadi udah beda kelas. Iya benar. Kan sekarang udah beda kelas ya, jadi udah jarang ketemu dia juga dan circle-nya itu udah bubar. Jadi bagus lah ya, jadi circle-nya udah bagus. Dia toksiknya. Oke, jadi kamu udah ada solusinya ya untuk permasalahan kamu. Punya teman baru. Ya, udah punya teman baru, udah lebih apa ya, lebih positif gitu lingkungannya sekarang ya. Nah itu pembahasan kita hari ini gimana teman-teman, udah puas sama pembahasan kita hari ini? Puas. Oke, itu dari permasalahan dari untuk permasalahan yang lain mungkin akan kita bahas di minggu depan ya, karena kebetulan waktunya tidak cukup kalau kita bahas di hari ini gitu ya. Jadi kita untuk pembahasan dari Delia aja tadi ya, permasalahan dari Delia. Nah untuk itu kalian apa yang udah kalian dapatkan dari diskusi kita tadi itu? Ada yang mau? aku dari yang aku dapat dari diskusi ini kayak kita punya solusi biar kita itu enakan jadi orang gitu, biar bisa ya bisa menolak, terus juga bisa memilih teman yang benar-benar teman gitu. Mungkin dari saya gitu ya Bu ya. Dari gimana tadi? Dari saya sih sama Okta. Jadi kita tuh jadi orang tuh jangan terlalu apa ya, kayak udah boleh gitu, ayo sama aku aja nggak apa-apa gitu. Itu jangan kayak gitu. Kalau misal kita nggak mau, udah tolak aja gitu. Dia harus menolak dan bagian kita. Oke. Gimana Delia? Ada yang mau disampaikan? Misalnya dianya udah berdua nih, terus cuma tinggal aku yang motornya kosong, terus dia kita tolak gitu, aku nggak mau sama kamu gara-gara kamu yang bau atau apa, terus kamu tega gitu. Nah itu juga tergantung situasinya ya teman-teman ya. Jadi situasi dan kondisi itu bisa bikin kita memang harus menolong atau tidaknya gitu dari situasi dan kondisi juga. Kalau misalnya seperti itu emang nyiksa kamu sendiri gitu ya, masa kamu sih ya kalau iya. kayak gitu. Apalagi di situ kan teman kamu gitu ya, kecuali memang kamunya emang gak bisa ya musuhan dari awal. jangan musuhan dari awal ya. Oke, benar ya. Oke, tadi kita sampai oh ya ada apa yang kalian dapatkan ya, tadi ada pertanyaan lagi dari Delia gitu ya. Udah pokoknya tadi yang udah kita dapatkan tuh kita punya solusi untuk permasalahan untuk teman yang memanfaatkan kita gitu ya. Jadi kita harus bisa menolak bukan karena kita emang tidak mau menolong, tapi karena ketidakmampuan kita. Terus dan kedepannya kita akan lebih terbiasa untuk tidak terlalu menjadi orang yang
Iya, sama memaksakan diri untuk menolong orang lain padahal diri kita tidak mampu gitu ya. Oke, terima kasih karena sudah mau hadir ya hari ini. Apa yang kita diskusikan tadi semoga lebih bermanfaat dan bisa diterapkan. Itu nanti tergantung kedaliannya lagi mau saran-saran dari teman-temannya bisa dipakai, tapi karena apa yang kamu tahu apa yang terbaik gitu ya yang akan kamu lakukan ke depannya. Nah, terima kasih ya teman-teman sekali lagi karena sudah mau hadir dengan sukarela ke sini. Karena tadi kita diawali dengan doa, kita harus diakhiri juga dengan doa ya. Silahkan. Setelah kegiatan, mari kita akhiri kegiatan ini dengan baca hamdalah. Oke, terima kasih ya Okta, terima kasih juga untuk teman-teman dan saya ingatkan sekali lagi ya jika di sini tuh sifatnya kalian sudah berjanji di awal karena akan merahasiakan apa yang sudah kita bahas tadi. Tapi untuk masalah ini menurut saya jika kalian ada ilmu yang bisa kalian sampaikan ke teman kalian, bukan masalahnya ya, tapi ilmunya dan solusinya gitu bisa kalian sampaikan ke teman-teman kalian. Nah, sekali lagi terima kasih untuk hadir di sini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan semoga di minggu depan permasalahan Delia ini sudah selesai ya dan kita bisa move dan lanjut ke masalah selanjutnya.